Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Benar, tidak akan ada yang tahu jika kita membunuhnya, terlebih lagi di kawasan hutan yang penuh dengan hewan buas ini, ucapnya sambil meninggalkan tempat itu, menyusul King Ruo yang telah memasuki kawasan terdalam gunung tersebut. Para tetua dari klan Jie hanya bisa menggelengkan kepalanya. Orang bodoh yang tidak belajar dari pengalaman. Pihak Istana Selatan tidak akan melepaskan para pangeran atau putri mereka begitu saja tanpa pengawalan dan pengawasan dari kultivator tingkat tinggi. Kalian semua yang bodoh, maki sang Tuan Muda murka. Tuan Muda cukup, kami akan melaporkan semua yang Anda lakukan pada Patriark, ucapnya sambil meraih tubuh sang Tuan Muda dan meninggalkan kawasan gunung tersebut. Di dalam hutan, King Ruo terus bergerak dengan kecepatan, puncaknya memasuki kawasan terdalam gunung sambil sesekali dengan sengaja melepaskan jejak auranya. Setelah bergerak cukup lama, King Ruo mulai merasakan kehadiran beberapa hewan buas tingkat rendah yang berada di kawasan luar gunung itu. King Ruo lalu berhenti sejenak lalu melepaskan beberapa mantra ilusi jebakan, dan bersembunyi tidak jauh dari tempat itu. Tidak lama berselang, 3 tetua dengan kecepatan tinggi melewati tempat itu. Sus, mereka bergerak memasuki mantra ilusi. Ini jebakan, teriak salah satu dari mereka sambil melepaskan serangan. Duar, ledakan keras bergema mengguncang tempat itu. Mereka begitu terkejut saat hewan buas yang mereka serang tiba-tiba menghilang. Ini hanya mantra ilusi. Siapa yang memasangnya di tempat ini? Ketiga tetua tersebut saling berpandangan lalu berusaha mencari aura lain yang berada di sekitar tempat itu. Dari jarak 300 meter, mereka tiba-tiba melihat King Ruo meninggalkan tempat itu. Itu dia, ucap salah satu tetua sambil bergerak mengejar. King Ruo yang merasa jebakannya telah berhasil, dia langsung meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya. Sus, tubuhnya melesat zigzag meninggalkan para tetua tersebut dengan begitu cepat. Bocah itu sangat cepat, teknik apa yang dia gunakan? Ucap tetua itu sambil terus bergerak mengejar. Semakin lama mereka bergerak, maka semakin dalam mereka memasuki kawasan gunung tersebut, dan aura yang mereka rasakan juga semakin kuat dan ganas. Lihat, dia terus memasuki kawasan terdalam. Apa dia benar-benar ingin mati? Apa yang saudara pikirkan? Tentu saja dia melarikan diri karena kita mengejarnya. Tiba-tiba King Ruo merasakan kehadiran aura yang sangat kuat. Tingkat Raja Dewa, batinnya. King Ruo bergerak menuju pohon raksasa dan berdiri di atas dahannya, berpura-pura kelelahan. Lihat dia kehabisan tenaga, ucap salah satu tetua sambil menghampiri King Ruo dengan senyum licik. Tuan Muda, kita berjumpa lagi, ucapnya dengan sikap hormat. Oh, bukankah kalian dengan sengaja mengikutiku? Tuan Muda memang hebat, kami tidak bisa menyembunyikan hal itu lagi, ucapnya dengan senyum licik. Semakin lama mereka di tempat itu, semakin kuat tekanan yang mereka rasakan. Beberapa aura hewan buas tingkat tinggi terus mendatangi tempat itu. Jika demikian, apa yang para tetua inginkan dariku? Tanya King Ruo santai. Tuan Muda, kami hanya ingin. Tiba-tiba tetua tersebut menghentikan kata-katanya saat merasakan aura yang begitu kuat mendekati mereka dengan sangat cepat. Ini, ucapnya sambil menatap King Ruo yang tersenyum santai. Apa yang kamu lakukan? Apakah para tetua masih ingat saat menyerang ilusi kosong sebelumnya? Itu adalah ilusi yang berisi kekuatan darah hewan tingkat rendah. Dengan menghancurkannya itu berarti kalian telah menyerap auranya. Sampai di sini apakah kalian mengerti? Bajingan, ternyata kau menjadikan kami umpan untuk menarik perhatian hewan buas. Aark, teriaknya murka.
Dalam waktu yang singkat 2 ekor Siang Liu yaitu ular berkepala 9, yang merupakan hewan buas tingkat dewa surga dan seekor wugui, kura-kura berkaki 3 yang merupakan hewan buas tingkat raja dewa, muncul di tempat itu menatap ketiga tetua tersebut sebagai mangsa. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawa, ucap King Ruo bergerak meninggalkan tempat itu. Namun ketika para tetua tersebut akan bergerak, ketiga hewan buas itu juga bergerak. "Ark, mau tidak mau kita akan bertarung sampai mati," teriak para tetua itu sambil membentuk formasi serangan. Dari jauh, King Ruo dengan santai mengamati ketiga tetua tersebut. Sus, sus, Lin Ran dan rombongannya keluar dari dunia jiwanya. "Penguasa," ucap mereka. "Lihat dan perhatikan ketiga tetua itu," ucap King Ruo. Lin Ran dan rombongannya begitu terkejut saat melihat ketiga tetua yang sedang bertarung melawan 2 ekor ular hitam berkepala 9. Tidak jauh dari pertarungan tersebut, seekor kura-kura berkaki 3 mengawasi pertarungan. "Penguasa, apa yang harus kami lakukan?" tanya mereka. "Perhatikan pertarungan mereka. Setelah mengalahkan kedua ular itu, mereka pasti akan melawan kura-kura, dan kita akan menangkap kura-kura itu," jawab King Ruo. "Tapi penguasa," ucap mereka dengan wajah ragu. "Apa kalian takut?" ucap King Ruo. Lin Ran dan rombongannya menganggukkan kepalanya. Walaupun dia hewan buas tingkat raja dewa, tetapi dia hanya seorang diri. "Tenanglah, aku akan menjelaskan caranya," ucap King Ruo dengan santai. "Baik penguasa, tapi apakah kami boleh menggunakan pusaka tingkat tinggi yang penguasa berikan?" tanya Lin Ran. "Tentu saja, kura-kura itu sangat kuat, dan kalian harus menggunakan senjata untuk bisa mengalahkannya," jawab King Ruo. "Penguasa, bagaimana cara kita mengalahkan kura-kura itu?" "Lin Ran, Lin Song dan Lin Hu, kalian bertugas menyerang kura-kura itu dari atas untuk menekan kekuatannya. Gong Lu, Gong Yan, kalian berdua melepaskan serangan api dari darat, karena kura-kura sangat tidak menyukai api. Dengan demikian dia akan berusaha untuk menghindar dan bertahan. Dan Fan Mu, Fan Yu, kunci seluruh kawasan dengan kekuatan kalian, agar wugui itu tidak bergerak melarikan diri," ucap King Ruo menjelaskan. "Baik penguasa," jawab mereka sambil bersiap-siap. Tidak jauh dari mereka, pertempuran ketiga tetua melawan ular hitam berkepala 9 tersebut semakin kacau saat salah satu dari tetua tersebut terbunuh. Duar, duar, ledakan dahsyat terus bergema dengan keras, mengguncang kawasan gunung itu, membuat hewan-hewan kecil serta hewan buas tingkat rendah terus bergerak meninggalkan kawasan itu. Di kawasan kaki gunung yang merupakan wilayah terluar, beberapa kelompok pemuda yang akan memasuki gedung tersebut menghentikan niatnya saat melihat puluhan hewan buas tingkat rendah terus bergerak melarikan diri. Sepertinya terjadi pertarungan hewan tingkat dewa surga. Benar, mungkin lebih dari itu. Sebaiknya kita menunggu hingga suasana menjadi tenang. Di kawasan terdalam hutan, salah satu dari ular itu akhirnya terbunuh, sehingga kedua tetua tersebut dapat menekan ular yang tersisa. "Lebih baik mati bertarung daripada terbunuh sia-sia," teriak salah satu tetua sambil melepaskan tebasan pedang ke arah ular tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema saat tebasan pedang itu beradu dengan semburan roh api dari mulut sang ular. "Sekarang," teriaknya. Salah satu dari mereka melepaskan tembakan tombak api, menyerang jantung sang ular. Duar, duar, ledakan keras bersamaan dengan robohnya tubuh ular tersebut. Kedua tetua tersebut berdiri dengan nafas tersengal-sengal menatap kura-kura hitam raksasa yang sedang mengunci pergerakan mereka. Dari jauh mereka berdua dapat melihat King Ruo yang menatapnya dengan tersenyum bahagia. "Keparat, tunggu saja, akan kucongkel kedua matamu itu," teriaknya murka. "Tetua, jangan mengalihkan perhatianmu, karena itu bisa membuatmu terbunuh," jawab King Ruo. "Kau, tetua, perhatikan kura-kura itu," ucap King Ruo sambil tersenyum ramah. Di tempat persembunyiannya, Lin Ran dan rombongannya hanya bisa menggelengkan kepala. Tiba-tiba wugui tersebut menyerang kedua tetua tersebut. Duar, duar, ledakan keras bergema dengan dahsyat,
saat kedua tetua tersebut menghadang serangan yang dilepaskan oleh kura-kura hitam itu. Sus, kedua tetua tersebut terlempar hingga memuntahkan darah segar dari mulutnya. Dia sangat kuat, teriak tetua tersebut berusaha berdiri, menghindari serangan susulan yang dilepaskan oleh kura-kura hitam tersebut. Cangkang roh hitam muncul dari langit bergerak menyerang mereka berdua. Duar, serangan itu menghantam kehampaan. Kedua tetua itu terdorong beberapa meter terkena gelombang ledakan tersebut. Sangat kuat, kita sudah berada di dalam lingkaran medan serangan Raja Dewa. Teriaknya marah. Saat ini, menyerang balik sangat tidak mungkin, karena pertahanannya yang sangat kuat, tetapi kita juga tidak dapat melemahkan kekuatannya. Ucap tetua satunya sambil terus bergerak menghindar. Di tempat persembunyian, ingat, kalian juga jangan sampai memasuki medan serangan Raja Dewa, ucap King Ruo mengingatkan Lin Ran dan rombongannya. Baik penguasa, medan serangan Raja Dewa ini adalah kemampuan khusus yang hanya dimiliki oleh Raja Dewa, yaitu teknik kuncian yang mengikat lawan atau musuh agar tetap berada dalam jangkauannya. Sekali kalian berada di dalamnya, sangat sulit kalian keluar, ucap King Ruo menjelaskan. Jadi bagaimana cara menghindarinya penguasa? Tanya mereka. Jangan lakukan serangan fisik, serta jangan menyentuh asap putih pekat itu, jawab King Ruo sambil menunjuk kabut putih tipis yang mengitari tubuh sang Wugui tersebut. Baik penguasa, jawab mereka bersamaan. Semakin lama serangan kura-kura tersebut semakin kuat, sedangkan kedua tetua yang berada di dalam lingkaran kunciannya kini terlihat babak belur. Mereka bahkan sudah menggunakan seluruh kekuatannya menahan serangan kura-kura hitam tersebut. Lin Ran, jangan biarkan kedua orang itu mati, karena mereka masih berguna. Sekarang saatnya. Baik penguasa, jawab Lin Ran dan rombongannya bergerak. Udara bergetar dengan kemunculan Lin Ran dan rombongannya. Tebasan pedang dari langit muncul mengajar kura-kura tersebut. Sedangkan dari darat, medan api muncul mengepung dan menekan kura-kura itu. Kubah jaring laba-laba raksasa muncul dan menutupi tempat itu. Duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu. Kura-kura hitam yang mendapat serangan tiba-tiba itu begitu murka. Tebasan pedang Lin Ran dan rombongannya benar-benar menguras kekuatannya. Bahkan keberadaan lautan medan api yang terus membakarnya membuat kura-kura itu tidak bisa melepaskan serangan, dan justru menjadi bulan-bulanan. Ingat, tugas kalian hanya melemahkan kekuatannya. King Ruo mengingatkan. Dalam waktu singkat, kura-kura tersebut terlempar hingga beberapa meter. Bahkan medan kuncian Raja Dewa yang diciptakan untuk mengurung kedua tetua sebelumnya akhirnya terlepas. Duar, ledakan keras terus bergema saat tebasan pedang yang dilepaskan oleh Lin Ran dan rombongannya terus menghantam cangkang kura-kura tersebut dengan telak. Di dalam kubah jaring laba-laba raksasa, kedua tetua tersebut hanya bisa bergerak dan menghindar agar tidak terkena tebasan pedang dan serangan gelombang api yang terus menyerang kura-kura tersebut. Kerjasama kelompok yang sangat solid, bahkan hewan buas Raja Dewa tingkat menengah ini hanya bisa mengandalkan pertahanannya, ucap salah satu tetua itu takjub. Namun tiba-tiba mata mereka menjadi sakit saat melihat kemunculan King Ruo yang terus mengatur rombongan itu. Saudara, kita benar-benar bodoh, ucap salah satu tetua sambil terus bergerak menghindari gelombang ledakan yang hampir mengenai mereka. Benar, kita telah salah menargetkan si keparat itu, jawab tetua lainnya sambil mendengus kesal. Karena terus-menerus mendapat serangan dan tekanan yang luar biasa, kura-kura tersebut lalu berusaha mengecilkan tubuhnya. Dia ingin pergi. King Ruo membatin sambil muncul di hadapan kura-kura hitam itu. Makhluk lemah, aku tahu kamu akan pergi. Pengecut, teriak King Ruo. Mendapat ejekan dari King Ruo, kura-kura itu menjadi murka dan semakin kalap. Makhluk lemah, aku akan membunuhmu, teriak sang kura-kura hitam murka. Dengan kekuatan puncaknya, kura-kura itu melesat menyerang King Ruo yang berdiri di hadapannya. King Ruo yang sudah mempersiapkan diri tersenyum santai. Bunuh aku jika mampu, ucap King Ruo sambil tersenyum.
tubuh kura-kura itu menghantam kabut biru lalu lenyap. Apa? Kedua tetua yang masih berada di dalam kubah jaring laba-laba raksasa ternganga. Lin Ran dan rombongannya menghampiri King Ruo. Penguasa, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? King Ruo tersenyum santai, menatap kedua tetua yang masih ternganga tersebut. Kalian urus kedua tetua itu, ucapnya sambil bergerak meninggalkan Lin Ran dan rombongannya, menghampiri jasad ular hitam berkepala 9 dan mengambil inti jiwanya. Lumayan, batinnya senang. Tidak lama kemudian, Lin Ran menghampirinya sambil membawa kedua tetua yang telah kehilangan kultivasi tersebut dengan terikat rantai hitam dan tubuh yang babak belur. Penguasa, apa yang akan kita lakukan padanya? King Ruo mengeluarkan botol kecil yang berisi darah hewan buas tingkat rendah dan menyiramnya. Jadikan dia umpan. Kita akan berburu lebih banyak hewan buas lainnya. Baik penguasa. Kedua tetua tersebut begitu terkejut menatap King Ruo dengan kemarahan dan kebencian. Keparat, bunuh saja kami. Tetua, tatapan dan umpatan kalian berdua membuatku begitu tersanjung. Tetapi jangan lupa, kalianlah yang memprovokasi dan mencari masalah denganku, ucapnya sambil meminta Lin Ran untuk membawa tubuh itu memasuki kawasan terdalam gunung tersebut. Di dalam dunia jiwa King Ruo, kura-kura hitam raksasa menjadi bulan-bulanan Husan, Nuli Yang, Nuli Sang dan Nuli Long, serta para penghuni jiwa lainnya. Perbedaan aturan ruang dan waktu, serta aura yang ada di dunia jiwa membuat kura-kura hitam itu berada dalam tekanan yang luar biasa. Serangan yang bertubi-tubi dan tanpa henti itu benar-benar membuat Wugui itu menyerah. Setelah yakin bahwa kura-kura hitam itu tidak melawan, Husan lalu menempatkannya pada pilar mantra segel raksasa yang telah King Ruo persiapkan sebelumnya. Kelima pilar itu langsung menyegel kura-kura tersebut. Akhirnya, ucap Husan sambil mengingatkan rombongannya untuk memulihkan diri, untuk menyambut hewan buas lainnya. Di dunia luar, King Ruo terus bergerak memasuki kawasan terdalam gunung itu hingga mereka akhirnya merasakan beberapa aura yang cukup kuat. Penguasa, apa yang akan kita lakukan? Aku ingin menangkap hewan buas tingkat dewa surga dalam jumlah yang cukup banyak. Lalu bagaimana dengan tingkat raja dewa? Kita akan melihat peluang, dan tidak perlu memaksa diri, ucap King Ruo santai. Baik penguasa, jawabnya sambil mempersiapkan diri dan membentuk formasi serangan menyambut kedatangan hewan buas tersebut. Lin Ran lalu menempatkan kedua tetua yang telah terikat dengan rantai hitam itu di tanah lapang, lalu meminta Lin Song dan Lin Hu bersembunyi dan mempersiapkan diri untuk menyerang hewan buas yang datang. Fan Yu juga sudah berada di posisinya untuk menciptakan kubah jaring laba-laba raksasa. Saudara Gong Lu, Gong Yan, apa kalian sudah siap? Sudah. Baik sekarang. Dengan segera Gong Yan dan Gong Lu melepaskan sapuan angin, menyebarkan aroma darah dari tubuh kedua tetua tersebut untuk memancing perhatian hewan buas. Kedua tetua tersebut terus berteriak-teriak dan mengumpat. Tutup mulutnya, ucap Lin Ran dari jauh. Baik, jawab Gong Yan lalu menyumpal mulut mereka dengan kain. Dari jauh, di atas dahan pohon raksasa, King Ruo berdiri dengan santai mengawasi pekerjaan Lin Ran dan rombongannya. Tidak lama kemudian, puluhan hewan buas tingkat dewa langit hingga dewa surga bermunculan di tempat itu. Seraang, teriak Lin Ran. Duar, ledakan dahsyat memecah keheningan kawasan gunung. Pertempuran dahsyat itu benar-benar mengusik ketenangan hewan buas tingkat tinggi lainnya. Beberapa di antara mereka menghindar dan sebagian dari mereka juga mendekat. King Ruo yang telah melihat beberapa hewan buas yang dikalahkan lalu bergerak. Tubuhnya melesat dengan kecepatan tinggi menyambar hewan tersebut dan melemparnya ke dalam dunia jiwa. Saat King Ruo telah berhasil menangkap puluhan hewan buas tersebut, tiba-tiba tempat itu berguncang dengan dahsyat. Penguasa ini, ucap Lin Ran. Kalian semua, pergi ke pohon itu dan bersembunyi. Pulihkan diri dengan cepat, ucap King Ruo sambil menunjuk pohon raksasa tempat dia bersembunyi sebelumnya. Baru saja Lin Ran dan rombongannya pergi,
Tiba-tiba muncul kera hitam dan kera putih raksasa menatap kekacauan di tempat itu dengan murka. Roar, raungannya keras dengan matanya yang memerah bergerak menghajar semua hewan buas yang ada di hadapannya. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh King Ruo untuk menangkap hewan buas yang telah terluka dan melemparnya dalam dunia jiwanya. Sus, sus. King Ruo terus bergerak zigzag ke berbagai arah, menyambar hewan buas yang sudah terluka. Tindakan King Ruo yang berlalu lalang di hadapannya membuat kera itu merasa gusar. Roar, raungannya keras sambil menepuk-nepuk dadanya lalu berusaha menyerang King Ruo. Di dahan pohon raksasa, lihat, kedua kera itu menargetkan penguasa. Apa kita akan tunggu? Penguasa belum meminta kita untuk bergerak. Baik, sambil memulihkan diri, mereka terus memperhatikan King Ruo yang bergerak ke berbagai arah menghindari serangan yang dilancarkan oleh kedua kera tersebut. Sus, kubah jaring laba-laba raksasa yang mengurung hewan buas sebelumnya hancur dan lenyap. Kesempatan itu langsung digunakan oleh para hewan buas lainnya untuk melarikan diri menghindari pertempuran tersebut. Lihat, kedua tetua tersebut ternyata masih hidup, ucap Lin Song sambil menunjuk kedua tetua yang berusaha melarikan diri meninggalkan tempat itu. Baru saja kedua tetua itu bergerak beberapa langkah, tiba-tiba salah satu kaki kera putih menginjak mereka. Prak, tubuh mereka berdua hancur seketika. Di tempat itu King Ruo yang sebelumnya terus menghindar tiba-tiba menghentikan tindakannya. Lihat, apa penguasa ingin melawannya? Di hadapan mereka tiba-tiba King Ruo melesat menghampiri salah satu hewan tersebut melepaskan pukulan ke arah dadanya. Duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu. King Ruo dan kera putih tersebut masing-masing terdorong hingga belasan meter. Sangat kuat, jika itu adalah kultivator Dewa Surga, dapat dipastikan tubuh mereka akan remuk, ucap Lin Ran dan rombongannya takjub. Di medan pertempuran, King Ruo yang terlempar hingga belasan meter itu langsung segera berdiri dan bergerak melepaskan serangan susulan. Kali ini adalah serangan puncak tapak emas naga ilahi yang dibalut dengan petir hitam keemasan. Duar, ledakan dahsyat sekali lagi menggetarkan rantai pegunungan tersebut saat tinju mereka beradu. Sus! King Ruo terlempar hingga belasan meter, sedangkan kera putih tersebut terdorong hingga beberapa langkah dengan tangan yang hancur. Melihat kera putih telah dilukai, kera hitam lalu bergerak menyerang King Ruo dengan kecepatan puncaknya. Tiba-tiba waktu berhenti hingga beberapa detik bersamaan dengan suara ledakan keras saat tinjuan King Ruo dengan telak menghantam kepala kera hitam tersebut. Bagaimana mungkin? Ucap Lin Ran dan rombongannya ternganga takjub saat melihat kecepatan kera tersebut dikalahkan King Ruo. Duar, kera hitam itu terdorong hingga beberapa langkah. Pukulan yang diterima itu membuat kera hitam itu semakin murka, sedangkan kera putih yang telah selesai memulihkan tangannya ikut menyerang King Ruo. Duar, ledakan dahsyat bergema saat pukulan mereka beradu. Lihat penguasa telah berada di dalam medan serangan Raja Dewa. Apa yang harus kita lakukan? Lin Ran dan rombongannya kebingungan. Tetap di tempat dan pulihkan diri kalian. Aku masih bisa menanganinya. Suara King Ruo bergema dalam pikiran mereka. Di medan pertempuran, King Ruo terlihat begitu senang karena menemukan lawan yang sangat kuat. Selain melatih kekuatannya, King Ruo juga mempelajari teknik serangan dari makhluk tingkat Raja Dewa tersebut. Ketujuh pedang Sue Luo muncul dan mengitari tubuhnya menahan serangan yang dilancarkan oleh kedua kera tersebut. Lihat, teriak Lin Ran takjub saat melihat King Ruo menggunakan senjata pusakanya. Kehadiran ketujuh pedang Sue Luo mengubah arah pertempuran. King Ruo yang sebelumnya terus terdorong dan ditekan dari kedua sisi kini mulai dapat bergerak dengan bebas. Duar, ledakan dahsyat terus bergema saat ketujuh pedang Sue Luo terus melesat menyerang kedua kera dari berbagai sisi. Teknik pengendalian pedang terbangnya begitu luar biasa. Lihat, ada pedang yang terus bergerak menyerang, mengecoh dan melindungi, ucap Lin Song menjelaskan. Benar, jika penguasa ingin membunuh kedua kera itu, mungkin dia sudah melakukannya dari awal, ucap Lei Rong. Seberapa kuat penguasa sebenarnya, ucap Lin Ran dan rombongannya penasaran.
Di medan pertempuran, King Ruo bahkan telah bertukar puluhan jurus dan serangan, namun kedua kera tersebut masih belum terlihat kelelahan. Kedua kera raksasa itu justru berusaha menghajar King Ruo dengan murka yang meledak-ledak. Sus! King Ruo meninggalkan medan serangan Raja Dewa, bergerak sejauh 200 meter, menatap kedua kera yang begitu murka. Lihat, penguasa dapat keluar dari medan serangan Raja Dewa. Benar, tapi bagaimana mungkin? Ucap mereka menatap takjub. Sekarang giliran kalian. Suara King Ruo bergema dalam pikiran mereka. Tanpa menunda, Lin Ran dan rombongannya langsung bergerak menyerang kedua kera tersebut dari berbagai sisi. Sus! King Ruo meninggalkan tempat itu, kembali ke dahan pohon raksasa dan mengamati pertempuran. Di medan pertempuran, kedua kera raksasa yang mendapat serangan dari berbagai sisi tersebut begitu murka, dan mereka mulai menyerang secara membabi buta. Ledakan dahsyat terus bersahutan bergema mengguncang tempat itu, sehingga membuat kawasan itu benar-benar porak-poranda. Bahkan semua hewan buas yang ada di gunung itu bergerak meninggalkan kawasan terdalam. Sangat kuat, ucap Lin Ran saat kera tersebut masih belum dapat ditundukkan. Kedua kera itu memiliki kekuatan fisik dan kulit yang sangat luar biasa. Serang bagian wajahnya, suara King Ruo bergema dalam pikiran mereka. Benar saja, dalam waktu singkat kedua kera tersebut mulai kelelahan karena terus-menerus menahan serangan Lin Ran dan rombongannya yang memusatkan serangan pada wajahnya. Dalam pertempuran tersebut, Lin Ran dan rombongannya menyadari bahwa tindakan King Ruo sebelumnya adalah mengajari mereka bagaimana cara menghadapi kedua makhluk tersebut. Ini adalah serangan yang sangat efektif, kita bahkan tidak tersentuh oleh makhluk ini, ucap Lin Ran. Itu karena mereka hanya di tingkat dasar, dan baru beberapa waktu lalu menjadi Raja Dewa. Jika mereka sudah memperkuat pondasi kultivasinya, aku yakin kita semua hanya seperti lalat di hadapannya, suara King Ruo berbicara pada pikiran mereka. Lin Ran dan rombongannya hanya bisa tersenyum kecut sambil melepaskan serangan pada kedua kera tersebut. Mereka akhirnya menyadari alasan kedua kera itu murka. Keributan suara pertempuran yang mereka lakukan sebelumnya ternyata telah mengusik ketenangan kedua kera itu untuk naik tingkat dan memulihkan pondasi kultivasinya. Setelah terus-menerus mendapat serangan, kedua kera itu akhirnya benar-benar melemah. Sus! Tebasan cepat Lin Song mengenai kera putih, bersamaan dengan ledakan dahsyat. Sus! Tubuhnya terlempar hingga belasan meter. Roar! Kera itu marah sambil bangkit berdiri. Namun belum sempat kera itu menyerang, King Ruo tiba-tiba muncul dari langit, melepaskan serangan tapak penghapus langit. Belasan tapak putih keemasan raksasa dengan dilingkari petir hitam muncul dari langit menghantam kera putih tersebut. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema hingga membentuk kawah raksasa di tempat itu. Setelah serangan tapak putih lenyap, tampak di dasar kawah kera putih itu terbaring tidak berdaya, dengan tubuh terluka parah. Sus! King Ruo menghampirnya sambil melepaskan rantai jiwa dan melilit tubuhnya. Tidak hanya itu, rantai hitam raksasa kebiruan muncul dan melilit tubuh kera itu dengan keras. Satu lagi, ucapnya setelah melempar kera itu ke dalam dunia jiwanya. Di tempat lain, kera hitam kini menjadi bulan-bulanan Lin Ran dan rombongannya. Fan Mu dan Fan Yu bertugas menyegel pergerakan kera dengan jaring laba-laba raksasa, sedangkan Lin Ran dan rombongannya menghajar kera tersebut. Setelah mendapat serangan yang begitu keras, kekuatan dan pertahanan kera menjadi lemah. Bahkan membuat tubuh setinggi 10 meter itu kelimpungan. Sus! King Ruo muncul sambil melepaskan serangan tapak penghapus langit. Puluhan tapak raksasa muncul di atas langit, menghantam kera itu bertubi-tubi, hingga membuat tubuhnya terbenam di dalam kawah raksasa hingga belasan meter. King Ruo menghentikan serangannya setelah melihat kera itu benar-benar tidak berdaya. Sus! King Ruo bergerak menghampiri tubuh kera itu. Setelah melepaskan rantai jiwa yang mengikat kekuatan jiwanya, King Ruo juga mengikat tubuh itu dengan rantai hitam raksasa kebiruan, sambil memanggil Lin Ran dan rombongannya. Setelah Lin Ran dan rombongannya berkumpul,
King Ruo lalu mengeluarkan 7 botol kecil dan memberikannya pada mereka. Sus, pedang langit biru muncul. Dengan tenang King Ruo lalu mengiris bahu kera tersebut hingga menyemburkan darah segar. Ambil darahnya. Ini bisa kalian gunakan untuk menakuti hewan tingkat rendah. Baik penguasa, balas mereka. Setelah Lin Ran dan rombongannya selesai mengisi botol dengan darah kera hitam tersebut, King Ruo lalu melempar tubuh kera itu ke dalam dunia jiwa. Penguasa, sekarang kemana tujuan kita? Kita masih tetap berburu, tapi kali ini hanya mengambil hewan tingkat dewa surga, karena hewan tingkat puncak yang ada di tempat ini telah kita tangkap. Gunakan darah kera hitam yang ada di tangan kalian itu untuk menakuti mereka, ucap King Ruo. Baik penguasa. Lin Ran dan rombongannya lalu bergerak meninggalkan tempat itu untuk berburu hewan buas tingkat dewa surga sebanyak mungkin. Sepanjang hari itu, King Ruo dan rombongannya terus berburu dan mengumpulkan ratusan hewan tingkat dewa surga dan memenjarakannya ke dalam dunia jiwa. Menjelang malam, King Ruo meminta Lin Ran dan rombongannya untuk beristirahat di dalam dunia jiwa, sedangkan dirinya bergerak meninggalkan kawasan gunung tersebut. Pada saat keluar dari kawasan gunung tersebut, King Ruo melihat beberapa kelompok pemuda masih berada di kawasan luar gunung itu. Apa yang sedang mereka lakukan di tempat ini? Batinnya menggelengkan kepalanya lalu meninggalkan kelompok tersebut. Tiba-tiba salah satu dari mereka melihat King Ruo. Lihat, tuan muda itu keluar. Benar, tuan muda, apa yang terjadi di dalam kawasan gunung? Lalu apakah tuan muda melihat para tetua kami? Tanya sang pemimpin kelompok dengan hormat. Tetua, benar, 3 tetua berjubah hitam perak. Mereka semua telah tewas. Apa? Bagaimana mungkin? Mereka bertiga tanpa sengaja terjebak dalam pertempuran hewan buas tingkat Raja Dewa. Lalu tuan muda sendiri bagaimana bisa selamat dari tempat itu? Tanya mereka. Aku hanya beruntung, jawab King Ruo santai, lalu meninggalkan tempat itu. Tuan muda, apakah Anda bisa memberi petunjuk? Apakah kalian ingin mencari jasadnya? Aku sarankan jangan, karena kalian tidak akan pernah menemukannya. Lagi pula hewan buas di kawasan gunung saat ini sangat beringas, ucap King Ruo. Tapi tuan, pulanglah, jika kalian tidak percaya, minta para tetua untuk memeriksa lencana giok jiwanya di altar leluhur, ucap King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Para pemuda tersebut hanya bisa terdiam sambil menatap kepergian King Ruo yang semakin jauh dari tempat mereka dengan wajah sedih. King Ruo dengan tenang terus bergerak meninggalkan kawasan gunung hewan iblis, sambil mengubah tampilan wajahnya dengan wajah Lin Song. Dia tidak ingin tampilan wajah Lin Ran yang dia gunakan sebelumnya menarik perhatian banyak orang, terlebih lagi mereka yang telah menjadi korbannya. Setelah bergerak selama 8 jam, King Ruo akhirnya tiba di kota Heitolgu, mencari penginapan sederhana, dan beristirahat di tempat itu. Di dalam kamar, King Ruo lalu berkultivasi dan memulihkan kekuatan. Sepanjang malam King Ruo terus berkultivasi. Menjelang pagi, dia menghentikan tindakannya lalu memasuki dunia jiwa dan memeriksa semua hewan buas yang menjadi tawanannya. Penguasa, ucap Husan menyambut kedatangannya yang kebetulan sedang berjaga di tempat itu. Apa mereka baik-baik saja? Benar penguasa, kura-kura hitam, kera putih dan kera hitam juga sudah memulihkan dirinya. Ketiga makhluk itu benar-benar sudah tidak melakukan perlawanan sama sekali. Lalu bagaimana dengan hewan buas lainnya? Dari 300 ekor yang tertangkap, 5 diantaranya mati karena terluka cukup parah sedangkan sisanya sedang memulihkan diri. Bagus, jaga mereka. Jangan sampai ada yang membuat keributan. Jika ada, tarik dari rombongannya keluarkan dan siksa sebagai contoh bagi yang lain. Baik penguasa, jawab Husan. King Ruo menghampiri kera hitam, kera putih dan kura-kura yang terikat pada pilar segel raksasa, lalu menembakkan masing-masing 5 tetes kekuatan darahnya. Jadilah pelayan yang baik, ucapnya. Setelah mengawasi hewan buas tersebut, King Ruo lalu keluar dari dunia jiwa. Hari sudah pagi, ucapnya sambil keluar dari kamarnya dan duduk santai di restoran penginapan.
Tidak banyak orang yang ada di tempat itu. Mereka hanyalah para pemuda dengan kultivasi tingkat rendah yang sedang berbincang-bincang dengan antusias. Saudara, gunung hewan iblis kini tidak ubahnya dengan gunung biasa. Mengapa bisa demikian? Wu Gui legendaris dan dua pengawalnya, Yuan Bai dan Yuan Hei ternyata telah hilang dari gunung itu, bahkan ratusan hewan buas tingkat dewa surga ikut hilang bersamanya, ucap salah satu pemuda. Saudara, aku tidak yakin. Berdasarkan laporan dari para tetua, memang telah terjadi pertempuran dahsyat di rantai pegunungan tersebut, tetapi para penjaga batas wilayah tidak menemukan pergerakan makhluk itu meninggalkan kawasan gunung. Ada yang tidak benar dengan berita itu, karena aku baru saja menerima laporan bahwa para pihak otoritas kota telah melakukan penyisiran di sepanjang gunung, dan mereka sudah tidak menemukan keberadaan aura yang sangat mengerikan dari ketiga hewan tersebut, ucapnya dengan penuh semangat. King Ruo yang duduk tidak jauh dari tempat mereka, terus menguping pembicaraan tersebut dengan tenang. Yuan Bai dan Yuan Hei itu pasti kedua kera raksasa itu, batinnya sambil mendekati mereka. Saudara, maaf sebelumnya karena telah menguping pembicaraan kalian, dan aku sangat tertarik. Apakah aku boleh bergabung? Ucap King Ruo. Silakan saudara. Jika kami boleh tahu, apa yang membuat saudara begitu tertarik? Yuan Bai dan Yuan Hei yang saudara sebutkan sebelumnya. Siapa mereka sebenarnya? Tanya King Ruo. Saudara, Yuan Bai dan Yuan Hei itu adalah kera raksasa yang merupakan pengawal Wu Gui, si kura-kura hitam berkaki tiga. Kedua kera itu sebenarnya sedang berusaha naik tingkat menjadi makhluk Raja Dewa, tetapi tiba-tiba dirinya hilang bersama sang tuan. Ini sangat aneh, jawab sang pemuda itu. King Ruo menganggukkan kepalanya. Apa mungkin mereka ditangkap oleh seseorang? Ucap King Ruo bertanya. Saudara, itu sangat tidak mungkin. Kekuatan makhluk itu berada di luar batas kekuatan kita, dan para tetua tingkat dewa surga yang ada di kota ini bahkan tidak berani melakukan hal konyol itu, jawab sang pemuda. Ini sangat aneh, ucap King Ruo berpura-pura. Saudara, ini hanya isu. Berdasarkan kabar angin yang kami terima, seorang tuan muda dari ibu kota kekaisaran datang ke tempat itu sebelumnya, dan berdasarkan laporan klan murid jubah perak, mereka melihat tuan muda tersebut selamat dan meninggalkan kawasan gunung itu, ucap pemuda lainnya. Sat, jangan membicarakan hal itu, seorang pemuda menyela sambil menatap sekitar. Baik, jawab pemuda tersebut. Setelah berbincang-bincang cukup lama, King Ruo lalu berdiri dan meninggalkan tempat itu. Apakah saudara ingin memeriksa gunung itu? Tanya salah satu pemuda kepada King Ruo. King Ruo menggelengkan kepalanya. Aku yakin pihak otoritas kota akan menutup tempat itu, jadi percuma saja jika mendatanginya, karena kita juga tidak bisa masuk, jawab King Ruo santai. Para pemuda tersebut menganggukkan kepala sambil menatap kepergian King Ruo yang meninggalkan restoran penginapan tersebut. Di jalanan kota, sepanjang jalan yang King Ruo lewati, dirinya terus mendengar orang-orang membicarakan kekacauan yang terjadi di Gunung Hewan Iblis. Apa Wu Gui itu pelindung kota ini? King Ruo membatin sambil melangkahkan kakinya menuju gerbang selatan. Setelah berjalan cukup lama, King Ruo akhirnya tiba di gerbang kota. Menggunakan lencana klan Yin, dirinya dapat meninggalkan kota itu dengan bebas. 200 meter dari gerbang kota, King Ruo melanjutkan perjalanannya dengan terbang. Setelah dia terbang selama 5 jam, King Ruo tiba-tiba mendapat informasi dari Yan Xiaoer dan Li Hui bahwa mereka sudah berada di kota Wenyi, dan sedang beristirahat di kota itu. Kebetulan sekali, ucap King Ruo lalu membalas pesan itu, dia meminta mereka untuk menunggu kedatangannya. Setelah terbang selama 2 hari, King Ruo lalu singgah di Gunung Hitam yang tidak jauh dari kota Wenyi, lalu dia mengeluarkan Tautau dan menjadikannya sebagai tunggangan. Penguasa, aku merasakan beberapa aura sedang mengawasi pergerakan kita, ucap Tautau sambil berjalan santai memasuki kawasan hutan perbatasan kota Wenyi. Tenanglah, aku juga merasakannya. Mungkin mereka para bandit yang ingin merampok. Biarkan saja, selama mereka tidak mengganggu kita, jawab King Ruo santai.
Baik penguasa, balasnya. Setelah berjalan sejauh 200 meter, tiba-tiba aura yang mengawasi pergerakan mereka semakin mendekat. Sus, 5 gadis dengan panah emas hitam di tangannya menghadang King Ruo. Penguasa, aura mereka ini, ucap Tao Tao berbicara melalui telepati. Nona, ada yang bisa saya bantu? Tanya King Ruo ramah sambil turun dari punggung Tao Tao. Kelima gadis itu menatap King Ruo dengan tajam. Tuan, Anda harus ikut kami, ucap salah satu dari mereka dengan hormat dan tegas. King Ruo mengerutkan keningnya. Nona, beri aku alasan, ucap King Ruo dengan nada santai. Tuan, 1 hari yang lalu Anda melewati Gunung Kabut Hitam, dan kehadiran Anda menarik perhatian artefak suci di klan kami, ucap pemimpin wanita itu sambil menunjukkan lencana giok biru bergambar panah petir. Klan Yang, King Ruo membatin menatap kelima gadis tersebut dengan lekat. Maaf aku tidak tahu, ucap King Ruo berpura-pura. Tuan, tapi bagaimanapun Anda harus ikut kami, ucapnya dengan nada dingin. Jika aku tidak mau, tanya King Ruo dengan senyuman bangsat. Tuan, jangan memaksa kami untuk melakukan kekerasan, karena itu bukanlah cara kami, jawab sang pemimpin sambil mengarahkan panah emas hitam pada King Ruo. Baik Nona, jawab King Ruo pura-pura ketakutan. Ikuti kami, ucap sang pemimpin dengan tegas sambil bergerak meninggalkan tempat itu, sedangkan keempat gadis lainnya bergerak dari belakang sambil mengawasi King Ruo. Di atas punggung Tao Tao, King Ruo mengeluarkan lencana giok jiwa dan mengabari Yan Xiaoer untuk beristirahat dan menunggunya di kota Wenyi sampai dia tiba. Mereka terus bergerak meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi kembali melewati Gunung Hitam, menuju Gunung Kabut Hitam. Dengan tenang, Tao Tao yang membawa King Ruo di atas punggungnya terus bergerak mengikuti pemimpin gadis tersebut. Penguasa, aku dengan jelas dapat merasakan aura emas dari tubuh mereka. Apakah mereka dengan sengaja melakukannya atau teknik penyamaran mereka yang begitu rendah? Tanya Tao Tao berbicara melalui telepati. Aku juga tidak yakin, jawab King Ruo. Tapi apakah penguasa tahu mereka? Berdasarkan lencana yang mereka perlihatkan sebelumnya, mereka adalah orang-orang dari klan Yang, yaitu salah satu dari 7 pelayan setia klan Dewa Luo. Sebelumnya aku telah menemukan klan Kiong di Pulau Kura-Kura Emas, klan Tian di Gunung Langit, dan klan Cie di dunia hewan buas, ucap King Ruo menjelaskan. Lalu mengapa penguasa berpura-pura tidak tahu? Tao Tao, dalam bertindak, jangan gegabah. Tujuanku melakukan hal ini adalah untuk menyelidiki mereka. Baik penguasa, aku mengerti. Kelima gadis yang membawa King Ruo tersebut terus bergerak dengan sikap waspada tanpa berbicara sepatah kata pun. Setelah bergerak selama 5 jam, King Ruo tiba-tiba merasakan beberapa aura mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Saudari, bersiap-siap, perintah sang pemimpin kelompok mempersiapkan busur panah emasnya. Muncul 10 pemuda dengan senjata gada perak berduri, tersenyum licik menatap King Ruo dan rombongannya seperti mangsa. 3 di antara mereka merupakan kultivator dewa tingkat surga. Nona-nona cantik, senang berjumpa dengan kalian, ucap sang pemimpin dengan senyum mendominasi. Tanpa berbicara, kelima gadis itu menaikkan busur panahnya dan mempersiapkan anak panah roh emas yang siap dilepaskan kapan saja. Hoho, ternyata mereka cukup ganas. Aku suka itu. Saudara, apakah kita akan melakukannya dengan paksa? Benar, aku sudah tidak sabar untuk bersenang-senang, ucap yang lain berbicara. Di hadapan King Ruo, kelima gadis itu bahkan tidak berbicara sepatah kata pun, namun mereka terlihat begitu siap untuk bertarung. Nona, temani kami beberapa saat, setelah itu kalian bisa pergi, ucap sang pemimpin sambil melepaskan aura penindasan ranah dewa surga dari tubuhnya. Sebagai kultivator dewa langit tingkat menengah dan tingkat dasar, kelima gadis itu terlihat begitu tertekan, bahkan 2 di antaranya mulai berkeringat dingin. Dengan perlahan mereka bergerak mundur, menjauh dari area penindasan pemimpin kelompok tersebut. Penguasa, apakah Anda tidak akan turun tangan? Tanya Tao Tao berbicara melalui telepati. Tenanglah,
Aku ingin melihat bagaimana cara mereka menghadapi kelompok bandit ini, jawab King Ruo santai. Nona, apa yang akan kita lakukan? Tanya King Ruo berpura-pura tertindas dan ketakutan. Tenanglah, walaupun kami lemah, kami tidak akan menyerah begitu saja. Lihat bagaimana kami melakukannya, ucap sang pemimpin gadis sambil terus bergerak mundur dengan perlahan. Para gadis ini sangat tidak tahu diri. Jangankan melindungi orang lain, melindungi diri sendiri saja sudah tidak bisa, tetapi masih berani membual. Ucap pemimpin bandit sambil tertawa terbahak-bahak. Ingat, saat kami melepaskan tembakan, bergeraklah ke arah kiri dengan cepat. Ucapnya berbicara pada King Ruo melalui telepati. Untuk apa aku melakukannya? Bukankah mengikuti kalian dan berhadapan dengan mereka? Aku juga pasti akan mati bersama kalian, ucap King Ruo tiba-tiba, mengacaukan konsentrasi mereka. Tuan, jangan bodoh. Mereka adalah bandit gada perak. Mereka tidak akan pernah mengampuni siapapun. Hal terburuk yang akan Tuan terima jika tertangkap adalah, mereka akan memakan Tuan hidup-hidup, ucap pemimpin wanita. Apa? King Ruo pura-pura panik. Sekarang, teriak sang pemimpin. 3 dari mereka melepaskan tembakan pada musuh dan 2 lainnya melepaskan tembakan panah ke arah kiri. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema saat anak panah roh yang dilepaskan menghantam beberapa di antara mereka. Bersamaan dengan itu, 2 anak panah roh yang ditembakkan ke arah kiri berubah menjadi gerbang teleportasi kecil. Sus, sus. King Ruo dan kelima gadis itu bergerak memasuki gerbang teleportasi tersebut dan menghilang dari pandangan kelompok itu. Ark, bajingan, kejar dan tangkap mereka, teriak sang pemimpin begal. Lihat, ledakan itu, ucap salah satu pasukan bandit sambil menunjuk ke arah 5 km dari tempat mereka. Benar, mereka muncul di sana. Kejar, ucap mereka sambil bergerak meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya. Di tempat lain, lumayan, ucap King Ruo membatin sambil terus bergerak mengikuti kelima gadis itu. Tuan, tinggalkan saja Guai Anda itu. Keberadaannya akan menghambat pergerakan kita, ucap pemimpin wanita sambil terus bergerak terbang. Tapi Nona, tidak ada tapi-tapi. Apakah Tuan lebih sayang Guai itu atau nyawa Tuan sendiri, ucapnya dengan wajah yang mulai kesal. Tidak, Tautau adalah tungganganku, jawab King Ruo bersikeras sambil terus bergerak mengikuti mereka. Tuan jangan bodoh, tungganganmu itu akan membuat kita terbunuh, ucap sang pemimpin cemas saat mulai merasakan kehadiran 3 aura kuat yang terus mendekati mereka. Jika keberadaannya menyusahkan kalian, pergi saja dulu. Aku akan tetap bersamanya, ucap King Ruo. Sang pemimpin itu terlihat begitu gusar, lalu mengarahkan busur panahnya pada Tautau yang bergerak di bawah mereka. Sus! King Ruo membuka gerbang dimensi dunia jiwa, 5 meter di depan Tautau. Saat gadis itu akan melepaskan anak panah, tiba-tiba Tautau menghilang dari pandangannya. Apa? Mereka semua terkejut. Tidak, teriak King Ruo berpura-pura sedih. Tuan, jangan bertindak lemah. Anda masih bisa membelinya di kota-kota besar, sang pemimpin terlihat kesal. 5 menit kemudian, 3 pemuda dari kelompok gada perak yang merupakan kultivator dewa tingkat surga mendekati mereka. Sus, mereka muncul dan menghadang King Ruo dan kelompoknya. King Ruo dan kelima gadis itu berhenti dengan sikap siaga. Nona melunaklah, kami berjanji tidak akan menyakitimu. Kami hanya perlu bersenang-senang, itu saja, ucapnya dengan senyum penuh kemenangan. Touch, lebih baik kami mati, jawab sang pemimpin itu tegas. Nona, jangan memaksa kami untuk kasar, ucap yang lainnya dengan seringai dingin. Nona, bagaimana cara kita melawan kelompok gada kayu ini, ucap King Ruo pura-pura ketakutan tetapi memprovokasi, membuat para gadis tersebut menahan tawa. Kau, sang pemimpin kelompok menunjuk King Ruo dengan wajah memerah. Nona, apakah aku salah? Tanya King Ruo pura-pura bingung. Bocah, gada perak berduri ini akan menghancurkan kepalamu, teriak sang pemimpin geram. Maaf tuan,
Aku kira gada tuan itu kayu, ucap King Ruo dengan wajah lugu. Bodoh. Mana ada orang menggunakan kayu sebagai senjata, ucapnya sambil bergerak dengan kecepatan puncaknya. Sus, pemuda tersebut muncul di hadapan King Ruo. Nona, ucap King Ruo dengan wajah ketakutan. Tanpa basa-basi, pemuda tersebut mengayunkan gada perak berduri tersebut. Duar, ledakan keras bergema. Tidak, teriak para gadis tersebut ketakutan. Namun tiba-tiba suasana menjadi hening, saat King Ruo terlihat baik-baik saja, bahkan gada perak berduri yang digunakan oleh pemuda itu hancur. Ada yang salah dengan pemuda itu. Saudara mundur, teriak sang pemimpin bandit. Namun belum sempat pemuda tersebut bergerak, King Ruo sudah mencengkram lehernya. Ucapnya bersuara, berusaha untuk bernafas. Para gadis yang berada di belakang King Ruo begitu terkejut saat melihat seorang kultivator Dewa Surga berada dalam cengkraman King Ruo, yang hanya kultivator ranah Dewa Bumi tingkat dasar. Bagaimana mungkin? Mereka membatin. Tidak jauh dari mereka, sang pemimpin kelompok gada perak juga tidak kalah terkejutnya. Bagaimana mungkin? Sus, 7 pemuda lainnya tiba dengan mulut ternganga. Lepaskan aku, teriaknya. Enak saja, barusan kau memukulku dengan gada kayu itu, mana mungkin aku melepaskanmu, ucap King Ruo sambil mengeratkan cengkeramannya dengan seringai dingin pada kelompok pemuda tersebut. Trar, suara retakan terdengar dengan keras. Teriak sang pemuda meraung kesakitan saat tangan kirinya tiba-tiba dipatahkan oleh King Ruo dengan kasar. Eits, jika kalian bergerak satu langkah saja, maka aku akan mematahkan tangan kanannya, ucap King Ruo mengancam. Bajingan, teriak sang pemimpin kelompok bandit marah. Trak, suara retakan sekali lagi terdengar saat King Ruo tanpa segan mematahkan tangan kanan pemuda tersebut. Kalian sudah tidak memiliki hak untuk menawar apalagi berbicara kasar padaku. Pemimpin kelompok bandit bersama rombongannya yang begitu murka hanya bisa menatap King Ruo dengan kekesalan yang memuncak. Teriaknya kesal tanpa berani bergerak sedikit pun. Tuan, tolong lepaskan dia. Kami berjanji tidak akan mengganggu kalian lagi. Sang pemimpin kelompok bandit tiba-tiba melunak. Mengapa aku harus melakukannya? Bukankah sebelumnya dia ingin membunuhku? Ucap King Ruo santai. Tuan, tolonglah, ucapnya dengan wajah memohon. Baik, aku akan melepaskannya, tapi, ucapnya sambil menatap kelima gadis yang berada di belakangnya. Nona, apa pendapat kalian? Semuanya kami serahkan pada Tuan, jawab sang pemimpin kelompok wanita dengan senyumnya yang manis. Tapi aku tidak yakin kalian akan melepaskan kami, ucap King Ruo bertingkah bingung. Tuan, kami tidak buta. Kami tidak akan mencari gara-gara lagi, ucap salah satu dari mereka memohon. Baiklah, tapi kalian harus ganti rugi, terutama waktu dan pakaianku yang kotor ini. Apa? Para gadis yang ada di belakangnya begitu terkejut. Saudari, bisa-bisanya dia memikirkan hal itu, ucap salah satu dari mereka berbicara pada sang pemimpin wanita melalui telepati, sehingga membuat mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Para bandit tersebut hanya bisa menggertakkan gigi saat pemimpin mereka meminta cincin penyimpanannya dengan paksa. Ini Tuan, ucap sang pemimpin bandit sambil memberikan King Ruo cincin penyimpanannya. Aku tidak akan sungkan, lagi pula anggap saja kalian mengganti rugi gueiku yang mati karena kalian, ucap King Ruo sambil meraih cincin penyimpanan tersebut. Tuan, ucap sang pemimpin bandit menatap King Ruo yang masih belum melepaskan saudara mereka. Dengan santai King Ruo mengeluarkan botol kecil yang berisi cairan berwarna hitam, lalu menuangkannya ke dalam mulut pemuda tersebut. Tuan, apa yang Anda lakukan? Ucapnya dengan wajah murka. Ini namanya racun hati. Racun ini akan bereaksi jika sang pemilik tubuh dalam keadaan emosi, jawab King Ruo sambil melepaskan pemuda tersebut. Penawarnya ada padaku. Jika kalian berani macam-macam, maka aku akan menghancurkannya, ucap King Ruo santai. Sang pemimpin kelompok terlihat begitu murka, namun apa daya penawar itu masih ada di tangan King Ruo.
Tunggu apa lagi? Apa kalian ingin melihat kemarahanku? Teriak King Ruo. Tuan, penawarnya. King Ruo lalu mengeluarkan satu botol kecil lalu melemparkannya ke arah utara hingga ratusan meter. Aku telah melempar penawarnya. Ambil dan pergi dari tempat ini, ucapnya santai. Beberapa pemuda lalu pergi meninggalkan tempat itu, namun beberapa di antara mereka tetap di tempat itu menatap King Ruo dengan tersenyum licik. Tuan, kamu sangat cerdas. Jika kami sudah dapat menemukan penawarnya, kira-kira apa yang akan kami lakukan pada Anda? Ucap sang pemimpin bandit tersenyum santai. Aku sudah tahu jika kalian akan melakukan hal buruk itu. Tapi perlu kalian ketahui yang telah aku lempar sebelumnya adalah penawar pertama. Untuk bisa sembuh, saudaramu harus minum penawar kedua dan ketiga, yang masih ada padaku, ucap King Ruo sambil tertawa kecil. Apa? Kelompok tersebut menegang. Sekarang pergi atau aku akan membuat kalian menyesal, teriak King Ruo. Tapi tuan, 1 bulan lagi, datanglah ke rumah lelang di kota Wonyi dan dapatkan penawar di sana, ucap King Ruo santai. Baik tuan, jawab pemimpin bandit sambil bergegas meninggalkan tempat itu. Setelah perampok itu pergi, King Ruo pura-pura terjatuh dengan nafas tersengal-sengal sambil menekan kekuatannya, sehingga dia terlihat semakin lemah. Tuan, apa yang terjadi? Tanya para gadis itu panik. King Ruo membuka genggaman tangannya sambil menunjukkan sebuah batu mantra peledak energi yang telah hancur di tangannya. Apa? Ucap mereka terkejut. Tanpa batu ini, bagaimana mungkin aku bisa mengalahkannya? Nona ini adalah harta satu-satunya dari leluhurku, dan aku telah menggunakannya, ucapnya dengan wajah sedih. Nona, mari pergi tinggalkan tempat ini, ucapnya sambil berusaha berdiri. Tapi tuan masih lemah. Nona, lebih cepat lebih baik, sebelum mereka menyadari bahwa racun yang kuberikan itu hanya air hitam biasa. Apa? Sekali lagi kelima gadis tersebut terkejut panik. Baik, mari kita pergi, ucapnya sambil bergegas meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan, King Ruo terlihat santai dan senyum-senyum sendiri, membayangkan reaksi bandit gada perak yang telah dia tipu sebelumnya. Sedangkan para gadis itu terlihat begitu gelisah, terutama atas tindakan King Ruo yang menggunakan artefak tingkat tinggi untuk menipu lawannya, bahkan racun palsu yang dia gunakan. Tidak heran dia tiba-tiba begitu kuat. Ternyata dia menggunakan batu peledak energi, ucap sang pemimpin berbicara pada rombongannya melalui telepati. Benar, aku kira dia benar-benar kuat. Walaupun demikian, trik yang dia gunakan dapat menolong kita. Gunakan panah pelontar sekarang. Baik, jawab 2 gadis lainnya sambil melepaskan 2 panah roh. Sus, 2 anak panah menghantam kehampaan membentuk gerbang teleportasi. Sus. King Ruo dan rombongannya memasuki gerbang teleportasi itu dan lenyap di dalamnya. Sepanjang perjalanan, kelompok tersebut terus menggunakan panah pelontar tersebut. Menjelang malam, mereka akhirnya tiba di kawasan Gunung Kabut Hitam. Tuan, kita bisa beristirahat sebentar, tapi jangan melakukan tindakan yang aneh-aneh. Baik Nona, jawab King Ruo terus berpura-pura. Tuan, terima kasih telah menyelamatkan kami sebelumnya, ucap sang pemimpin ramah. Nona jangan terlalu dipikirkan. Bukankah aku juga harus melarikan diri, jawab King Ruo. Baiklah, 1 jam lagi kita akan melanjutkan perjalanan, ucapnya sambil meninggalkan King Ruo untuk bergabung dengan rombongannya. Dari jauh, kelima gadis itu terus memperhatikan King Ruo yang berpura-pura memulihkan kekuatannya. Saudari, apa kita membawa orang yang benar? Ucapnya berbicara melalui telepati. Aku juga kurang tahu, tetapi berdasarkan pengamatan para tetua, hanya dia satu-satunya yang melintasi kawasan Gunung Kabut Hitam sebelumnya. Benar, tetapi mengapa dia tidak mengenal lencana kuno klan kita? Sudahlah, kita akan mengetahuinya setelah kita menemui para tetua. Di tempat lain, pemimpin bandit gada perak memanggil semua pasukannya dan mengerahkannya untuk mencari keberadaan King Ruo yang telah menipu mereka. Kebohongan itu terungkap saat pemuda yang menjadi korban sebelumnya tiba-tiba murka,
tetapi tidak mengalami pengaruh dari racun tersebut. Untuk memastikannya, mereka lalu melakukan penyelidikan dan menemukan pecahan batu peledak energi yang memang sengaja King Ruo tinggalkan di tempat mereka ditipu sebelumnya. "Ark!" teriak sang pemimpin sambil bergerak menyusuri setiap tempat dan mencari jejak aura yang ditinggalkan oleh King Ruo. Di tempat lain, kawasan hutan gunung kabut hitam. Tiba-tiba para gadis tersebut merasakan pergerakan aura yang mereka kenal. "Saudari, mereka, benar, itu pasti pasukan bandit Gada Perak. Mari kita pergi sekarang." "Tuan, 1 jam sudah berlalu. Mari kita melanjutkan perjalanan," ucap sang pemimpin wanita dengan ramah sambil bergerak membawa King Ruo dan rombongannya memasuki kawasan terdalam gunung kabut hitam. 5 jam kemudian, mereka tiba di sungai belerang merah yang sangat lebar. "Tuan, kita telah sampai," ucapnya berhenti di tepi sungai yang menebarkan bau yang sangat menyengat tersebut. "Sampai." King Ruo pura-pura bingung. Kedua gadis lalu menembakkan panah roh ke atas permukaan sungai. Zoom, gerbang teleportasi dunia kecil muncul di atas sungai tersebut. "Tuan, mari," ucapnya sambil membawa King Ruo memasuki gerbang tersebut. Sus, mereka lenyap di dalamnya. 5 menit setelah King Ruo dan rombongannya memasuki gerbang dunia kecil, 15 kultivator yang dipimpin oleh pemuda yang pernah King Ruo patahkan kedua tangannya tiba di tepi sungai itu. "Bagaimana mungkin? Sebelumnya aku dengan jelas dapat merasakan jejak auranya di tempat ini. Apa mungkin dia putus asa, lalu bunuh diri di sungai belerang merah ini?" ucap salah satu dari mereka. "Bodoh. Dia saja berani menipu untuk menyelamatkan nyawanya, mana mungkin dia melakukan hal konyol itu. Terus bergerak, kita harus menemukannya," ucap sang pemimpin dengan wajah kesal. "Baik," jawab mereka sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Di dunia kecil, kedatangan King Ruo dan rombongannya di tempat itu langsung disambut oleh beberapa tetua. "Tetua, kami telah membawa orang yang tetua maksud. Yang Su, terima kasih. Kalian beristirahatlah. Kami akan membawa tuan muda ini ke hadapan patriark," ucap sang tetua sambil membawa King Ruo yang terlihat bingung. "Terima kasih tetua, tapi kami masih kuat," jawab Yang Su sambil mengikuti para tetua yang membawa King Ruo menuju istana utama tersebut. Aura spiritual dunia kecil ini semakin buruk dan menipis. Besar kemungkinan akar roh langit dan bumi sudah mencapai batasnya. King Ruo membatin sambil mengikuti kelompok tersebut dengan tenang. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya tiba di sebuah istana yang cukup megah. "Mari tuan," para tetua membawa King Ruo memasuki istana tersebut. Di dalam aula istana, telah duduk beberapa tetua serta seorang pria parubaya, yang duduk di kursi utama menatap King Ruo dengan tajam dan penuh selidik. "Tuan muda, aku Yang Kuai, patriark klan Yang. Jika kami boleh tahu, siapa tuan sebenarnya?" tanya sang patriark dengan sikap hormat. Ternyata mereka memang klan Yang, King Ruo membatin. King Ruo terdiam sesaat, lalu mengitari pandangannya pada semua orang yang ada di dalam ruangan itu, lalu mendesah panjang. "Patriark, langsung saja. Jelaskan tujuan kalian membawaku ke tempat ini," tanya King Ruo berpura-pura penasaran. Suasana di dalam ruangan itu tiba-tiba menjadi tegang, karena King Ruo justru tidak menjawab pertanyaan sang patriark Yang Kuai. Dengan tenang, Yang Kuai lalu menatap dua tetua yang berada di sisi kanannya. "Bawakan lencana suci," ucap sang patriark. "Baik patriark," jawab salah satu tetua itu sambil berlalu meninggalkan tempat itu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.